kami dari kelompok PAD akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Metode dalam Perbandingan Politik. Slide pertama itu akan dibaca oleh saya sendiri, Ong Septiarani. Next. Jadi fokus studi politik komparatif itu individual dalam konteks negara, sedangkan fokus studi HI itu global seluruh dunia. Nah, unit analisis politik komparatif negara, unit analisis HI bisa negara, bisa negara-negara. Baiklah, slide kedua akan dilanjutkan oleh Rosanna. Kepada Rosanna, saya persilahkan. Jadi di dalam metode penelitian pasti memiliki pertanyaan penelitian, yaitu variabel dependen yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau dikontrol, sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mengontrol atau mempengaruhi. Pada dasarnya metode perbandingan politik merupakan metode dengan analisa kausal, yaitu sebab akibat. Variabel dependen merupakan akibat dan variabel independen merupakan sebab. Serta di dalam perbandingan politik dikenal ada 3 metode, yaitu intra-country case study 1 negara, inter-country case study 2 negara, inter-country statistical study banyak negara. Karena pada dasarnya tujuan utama dari membandingkan politik adalah untuk mengetahui fenomena dalam politik dari berbagai negara, maka langkah awalnya adalah meneliti satu negara, lalu setelah hasilnya diketahui, kita akan merujuknya di dalam 2 atau lebih negara. Setelahnya kita akan merujuk kembali untuk banyak negara, sehingga kita akan mengetahui fenomena politik yang terjadi. Baiklah, akan lanjut oleh Daniel. Kepada Daniel saya persilahkan. Oke, slide selanjutnya desain dasar penelitian. Yang pertama adalah sistem yang paling mirip, yaitu menggunakan kasus yang satu variabel independennya sama dan berharap menemukan variabel dependen yang bervariasi berdasarkan satu variabel independen ini. Yang kedua, sistem yang paling berbeda, yaitu menggunakan kasus yang semua kecuali satu atau 2 variabel independen berbeda dan berharap menemukan variabel dependen yang serupa atau berdasarkan satu variabel independen ini. Korelasi bukan penyebab. Maksudnya korelasi di sini ialah pada 2 desain penelitian perbandingan politik, baik variabel independen yang memiliki persamaan dengan variabel independen yang lain maupun memiliki persamaan variabel dependen dengan variabel dependen yang lain. Korelasi itu bukan berarti sebab dari terjadinya fenomena politik. Lihat yang tidak konstan, jika konstan berarti sama. Intinya, variabel independen berarti mengontrol variabel lain, sedangkan variabel dependen itu berarti dikontrol variabel lain. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dita. Kepada Kak Dita saya persilahkan. Contoh dari penelitian dari 2 desain dasar penelitian itu, yang pertama, misalnya kasusnya itu makan daging kambing itu menyebabkan hipertensi. Lalu pertanyaan penelitiannya adalah apa yang menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi atau mengapa tekanan darah menjadi rendah. Lalu variabelnya yang kita dapatkan itu adalah I1 itu maksudnya variabel independen 1 itu makan daging kambing, variabel independen 2 itu ada diet ketat, variabel independen ketiga itu ada olahraga rutin, dan variabel terakhir itu variabel independen 4 itu mengurangi konsumsi alkohol. Ketika menguji hipotesis, yang akan dilakukan adalah mencari persamaan dari independen tersebut. Entah itu yang sama itu adalah variabel independen atau variabel dependen. Di sini dari contoh ini dapat dilihat bahwa variabel independen 1 itu merupakan variabel independen. Artinya apa? Artinya dia tidak memiliki kesamaan dengan variabel independen yang lain. Lalu variabel independen 2 dan variabel independen 3 juga variabel independen 4 itu memiliki korelasi, yaitu dengan ketika melakukan ketiga variabel tersebut, maka tekanan darah akan menjadi normal dan tidak naik, sedangkan dalam kasusnya adalah makan daging kambing menyebabkan hipertensi.
sehingga variabel independen 1, independen 2, dan independen 2, independen 3, dan independen 4 itu berhubungan atau konstan atau sama. Ada dua metode dalam perbandingan politik, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Maksud dari ciri dari metode kualitatif yaitu waktu dan sumber ada di mana-mana, itu maksudnya karena waktu yang dimiliki itu ada banyak dan sumber yang ada itu sangat banyak sekali, maka peneliti itu mau tidak mau akan memberikan effort atau usaha yang lebih lagi karena butuh waktu untuk memahami data-data yang ada dan dari sumber-sumber yang ada. Lalu ada sampel terbatas karena penelitian kualitatif itu biasanya sedikit yang meneliti. Misalnya dari penelitian Kepulauan Chagos itu ketika penelitiannya menjadi kualitatif itu maka akan sangat sulit untuk mengetahui contoh dari penyelesaian konfliknya. Lalu ada data tidak seimbang, ini bisa terjadi karena ketika peneliti itu melakukan penelitian dengan cara interview, itu maka yang diinterview itu atau narasumbernya itu bisa jadi tidak memberikan jawaban yang benar atau dengan kata lain dia berbohong. Lalu ada bersifat generalisasi, maksudnya adalah penelitian kualitatif, hasil dari penelitian kualitatif itu akan menjadi generalisasi atau teori yang akan dibahas ramai-ramai oleh orang banyak. Lalu ada ciri yang terakhir itu dapat direplikasi karena sifatnya yang memiliki sampel terbatas, maka orang lain akan mudah mereplikasi atau memplagiat atau meniru milik si peneliti asli. Lalu itu metode kuantitatif itu yang pertama keberadaan data terbatas. Karena seperti biasa metode kuantitatif biasanya berdasarkan statistik dan statistik berhubungan dengan data. Data ini biasanya sangat sulit ditemukan karena peneliti itu tidak tahu dia sumbernya itu penulis dari sumbernya itu dia mendapatkan data dari mana atau jumlah-jumlahnya dari mana, itu tidak ada yang tahu, sehingga sumber data itu akan sulit untuk diverifikasi. Sulit untuk diverifikasi ini artinya karena keterbatasan keberadaan data dan penulis dari data tersebut, maka tidak ada yang bisa atau akan sulit bisa diverifikasi atau dibenarkan keberadaannya. Lalu data bersifat interpretasi terbuka. Karena sulit untuk diverifikasi, maka interpretasi atau pandangan orang-orang itu akan semakin luas sehingga akan sulit untuk menemukan mana yang benar. Dan pandangan-pandangan orang akan selalu bertambah. Lalu ada fishing expedition. Fishing expedition itu melakukan pencarian atau penyelidikan informasi yang tidak spesifik atau tidak jelas tujuannya apa, sehingga hanya membuang waktu dari si peneliti ini. Karena pada seperti yang ditahu itu pada metode kuantitatif itu sumber datanya sulit diverifikasi sehingga akan semakin banyak pandangan orang-orang. Lalu pada akhirnya orang-orang atau peneliti itu akan mencari tahu sesuatu yang sebenarnya kurang diketahui kepastiannya atau kebenarannya, sehingga hanya membuang waktu si peneliti. Baiklah, itulah hasil dari presentasi yang kami sampaikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan politik didefinisikan sebagai metode Robert berpendapat itu berdiri sebagai bidang yang berbeda dalam ilmu politik. Ada 3 macam metode dalam perbandingan politik, yaitu intra-country case study yang merupakan satu negara, perbandingan antara satu negara, inter-country case study yang dibandingkan oleh 2 atau lebih negara, dan inter-country statistical study yang dibandingkan oleh banyak negara. Tujuan dibandingkannya politik
dalam pembandingan politik tersebut untuk mengetahui fenomena politik yang ingin diketahui. Dengan cara membandingkan satu negara lalu dirujuk dengan banyak negara supaya mendapatkan hasil dan letak dominan fenomena politik yang ingin diketahui. Lalu ada 2 desain dasar penelitian, yaitu dengan menggunakan sistem yang paling mirip dan sistem yang paling berbeda. Dalam meneliti fenomena ada 2 metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.